Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktaviani dari kelas A2 dengan NIM 22024044020. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa konsep penting dalam analisis dan perancangan sistem berbasis objek, terutama yang berkaitan dengan pemodelan menggunakan UML. Flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem secara visual. Dalam flowchart, setiap proses keputusan dan aliran data digambarkan dengan simbol-simbol standar seperti persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk mengambil keputusan, dan panah untuk menunjukkan arah aliran. Flowchart memudahkan kita memahami logika sistem sebelum diimplementasikan. Diagram objek. Definisi diagram objek adalah representasi visual dari objek-objek yang sedang aktif dalam suatu sistem pada satu waktu tertentu. Diagram ini menunjukkan hubungan antara objek dan nilai-nilai atributnya. Contohnya, dalam sistem perpustakaan terdapat objek seperti buku, anggota, dan petugas. Dengan hubungan seperti anggota meminjam buku, diagram objek berguna untuk melihat snapshot kondisi sistem secara real time. 3. Proses desain interface. Dalam proses desain antarmuka, pengguna atau interface ada beberapa tahap penting. Pertama, merancang struktur navigasi yang menentukan bagaimana pengguna berpindah antar halaman. Kedua, membuat wireframe atau markup sebagai sketsa awal tampilan. Ketiga, menyusun prototipe untuk diuji coba langsung oleh pengguna. Keempat, melakukan evaluasi dan uji kegunaan untuk memastikan desain mudah digunakan. Terakhir, mengimplementasikan desain ke dalam sistem yang nyata. 4. Pengertian dan tujuan UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendesain sistem berbasis objek. UML membantu tim pengembang dalam memahami struktur dan perilaku sistem dengan cara yang seragam dan visual. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan sistem, meningkatkan komunikasi tim, dan mengurangi kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak. 5. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama yang bisa dilakukan pengguna terhadap sistem. Diagram ini melibatkan aktor sebagai pengguna sistem dan use case sebagai fungsi yang dapat mereka jalankan. Misalnya, dalam sistem perpustakaan, aktor seperti siswa melakukan aksi seperti logging, mencari buku, meminjam, dan mengembalikan. Use case diagram dimudahkan pemahaman kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. 6. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam sistem secara lebih rinci. Diagram ini sangat cocok untuk menunjukkan proses bisnis, termasuk percabangan keputusan dan proses paralel. Sebagai contoh, dalam pengguna login, pengguna memasukkan data. Sistem memvalidasi. Jika data valid, pengguna masuk ke dashboard
Jika tidak, muncul pesan kesalahan. Dengan activity diagram, kita dapat merancang alur sistem yang efisien dan jelas. 7. Terakhir, sequence diagram. Sequence diagram menunjukkan urutan interaksi antar objek dalam satu skenario. Diagram ini menjelaskan bagaimana objek saling mengirim pesan dan melakukan tugas sesuai waktu. Sequence diagram sangat bermanfaat untuk melihat urutan eksekusi proses secara mendalam, seperti ketika pengguna memesan barang, mulai dari klik tombol, sistem memverifikasi stok, hingga menyimpan data pesanan. Nah, demikian penjelasan singkat tentang flowchart, diagram objek, proses desain interface, dan beberapa jenis diagram UML seperti use case, activity, dan sequence. Semoga penjelasan ini membantu dan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.